Perkenalkan, nama saya Roland Vincent Sitanggang. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi-aplikasi pada komputer. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada aplikasi Office, sebuah aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor seperti dokumen, presentasi, perhitungan, manajemen data, dan lain-lain. Di sini ada 3 aplikasi, yaitu Microsoft Office, OpenOffice, dan LibreOffice. Yang pertama adalah Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS, serta ada di Android. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Versi terbaru dari aplikasi Microsoft Office adalah Office 16 pada tahun 2019 yang diluncurkan 24 September 2018. Kelebihannya itu aman karena closed source, sehingga menghindari source code di program diganti oleh tangan-tangan jahil seperti hacker. Yang kedua, terhubung dengan cloud service. Jadi sini cloud service itu bisa berupa Azure atau OneDrive. Dapat melakukan kolaborasi dengan OneDrive secara real time. Jadi di sini beberapa user dapat mengedit di satu aplikasi secara bersamaan live. Lalu kekurangannya ini yang pertama adalah lisensinya berbayar. Jadi di sini untuk membeli Microsoft Office ini ada 3 lisensi, ada yang per bulan, ada yang permanen, dan ada yang gratis. Tapi yang gratis ini hanya beberapa bulan saja. Lalu aplikasi yang kedua adalah OpenOffice. Apache OpenOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran berkode sumber terbuka open source yang dapat diperoleh secara gratis. Paket tersebut termasuk komponen-komponen pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, ilustrasi, vektor, dan gudang data atau database. Kelebihannya di sini fiturnya lebih lengkap dibanding Office. Dapat membuka file non-Office. Lisensinya gratis. Kekurangannya itu tidak dapat terhubung ke cloud service, tidak tersedia di platform mobile. Yang ketiga, tidak dapat mengimport objek 3D dan beberapa animasi terdapat masalah. Yang ketiga ada LibreOffice. LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran sumber terbuka dan bebas yang dikembangkan oleh The Document Foundation. Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata libre dan office. Yang paket aplikasi ini merupakan turunan dari OpenOffice (ORG) pada tahun 2010 yang mana merupakan sebuah versi sumber terbuka dari Start Office yang mendahulunya. Kelebihan ini dia lebih lengkap dibanding Office dan OpenOffice. Dapat membuka file non-Office, lisensi gratis. Kekurangan itu tidak dapat terhubung ke cloud service, tidak tersedia di platform mobile, dan tidak dapat mengimpor objek 3D dan beberapa animasi terdapat masalah. Di sini kelebihan dan kekurangan itu hampir sama seperti OpenOffice karena dia itu dari yang saya baca, lisensi LibreOffice itu dapat menggunakan kode dari OpenOffice, tetapi OpenOffice sendiri tidak bisa menggunakan kode dari LibreOffice. Jadi LibreOffice ini lebih lengkap dan dia itu lebih update. Yang kedua adalah aplikasi multimedia. Aplikasi ini berguna untuk membuka jenis file video dan musik ataupun gambar. Di sini ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Winamp, yang kedua ada Windows Media Player, yang ketiga adalah VLC Media Player. Yang pertama adalah Winamp. Winamp adalah suatu pemutar media buatan Nullsoft
yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Winamp merupakan perangkat lunak freeware atau shareware yang dapat memainkan berbagai kodek dan tipe audio dan juga dapat dikustomisasi. Jadi di sini tuh Winamp itu menurut saya itu lebih ke pemutar musik dibanding pemutar video, karena fitur-fitur pemutar videonya itu lebih sedikit, tapi untuk musik seperti equalizer itu lengkap banget. Di sini kelebihannya itu visualizer banyak dan dapat ditambahkan. Equalizer lengkap, membuat musik list mudah dan user interface mudah dimengerti. Kekurangan itu tidak support banyak video seperti MKV atau video dengan encoding LAV. Yang kedua, untuk membuka video tidak enak dan pengaturan tidak banyak. Yang ketiga, tidak dapat membuka subtitle dengan format sub dan IDX. Yang kedua adalah aplikasi Windows Media Player. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Kelebihan dari Windows Media Player itu sudah ada di Windows secara default, jadi bisa dipakai tanpa harus menginstal ataupun mendownload. Yang kedua, mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, ACC, AVC HD, MPEG-4, WMV, dan WMA, dan juga support kebanyakan AVI, DivX, MOV, dan XVID files. Ini juga mendukung sebagian besar file AVI, DivX, MOV, dan XVID. Kekurangan itu tidak mendukung MKV dan beberapa format lainnya serta encoding lain seperti LAV. Yang kedua, pengaturan itu sangat tidak lengkap untuk audio bahkan video. Serta buat subtitle, tidak dapat membuka subtitle dengan format sub dan IDX, hanya SRT, dan pengaturan pemilihan subtitle tidak ada. Jadi ini saya tidak rekomendasi untuk memakai Windows Media Player. Yang ketiga adalah aplikasi VLC Media Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak pemutar beragam berkas file multimedia baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DivX, OGG, dan lain-lain. VLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player bersifat sumber terbuka, open source, dan tersedia untuk berbagai sistem operasi. Kelebihannya itu dapat membuka hampir seluruh format video. Pengaturannya sangat lengkap untuk video, spek subtitle, dan audio, serta efek-efeknya itu sangat banyak untuk efek audio dan video. Yang ketiga, dapat mengkonversi video. Yang keempat, tersedia di Linux karena video player di Linux sangat jarang. Jadi kalau misalnya user Linux itu untuk aplikasi seperti GUM Player atau Winamp itu belum ada. Yang tersedia itu hanya VLC dan beberapa aplikasi yang menurut saya kurang terkenal. Dan kekurangannya itu di sini ada visualizer tidak terlalu banyak. Pada beberapa tema di Linux bermasalah, ini saya temukan saat saya menggunakan tema putih, dimana tulisannya itu berwarna putih dan backgroundnya juga berwarna putih, jadi tulisan itu tidak bisa dibaca. Lalu yang ketiga adalah tidak ada pengaturan video thumbnail preview di sidebar. Maksud dari yang ketiga ini seperti yang di YouTube, biasanya kalau kita pingin pindah waktu, kita bisa melihat tampilan video yang akan kita klik. Jadi ada kayak hint gitu, kayak semacam thumbnail preview seperti itu. Lalu yang ketiga ada aplikasi browser. Aplikasi browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet
Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan mengidentifikasi sumber beragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Di sini ada 3 aplikasi, yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Yang pertama, aplikasi Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 oleh Microsoft Windows, kemudian diporting ke Linux, macOS, iOS, dan Android yang menjadikannya sebagai peramban bawaan dalam sistem operasi. Peramban ini juga merupakan komponen utama Chrome OS yang berfungsi sebagai platform untuk aplikasi web. Kelebihan itu fiturnya lengkap dan ekstensi banyak tersedia di Google, di Chrome Store. Yang kedua, Chrome di PC dan di handphone terhubung secara sinkronisasi. Jadi untuk history, save password, dan lain-lain itu di PC dan di handphone itu bisa sama. Yang ketiga, ternama dan populer karena buatan Google. Kekurangan itu sangat berat karena banyak memakan RAM. Yang kedua, peraturan proxy menggunakan peraturan sistem. Ini menurut saya kurang enak, karena kalau misalnya kita mengganti peraturan proxy di sistem, itu akan berpengaruh ke aplikasi lain. Jadi nggak hanya di Chrome-nya saja, tapi aplikasi yang lain juga bisa terkena efeknya. Yang kedua adalah aplikasi Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Kelebihan ini fiturnya lengkap dan ekstensi banyak tersedia. Pengaturan proxy sangat lengkap dan terpisah dengan pengaturan sistem. Yang ketiga, banyak tools untuk hacking di Linux yang dapat digunakan di Firefox. Kekurangan itu berat karena banyak memakan RAM. Yang ketiga adalah Internet Explorer. Windows Internet Explorer adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak 1995. Pada mulanya Internet Explorer dirilis sebagai bagian dari paket Plus for Windows 95 pada saat itu. Tapi untuk tahun sekarang 2020 dan seterusnya, Internet Explorer dikatakan akan digantikan oleh Microsoft Edge. Jadi untuk selanjutnya Internet Explorer itu sudah dihapus karena sudah tidak support dengan HTML5 yang sekarang. Kelebihannya itu sudah ada tersedia di Windows secara default, jadi kita tidak perlu mendownload ataupun menginstalnya. Kekurangannya itu tidak mendukung JavaScript terbaru karena masih sering error. Yang kedua, fitur dan ekstensi tidak lengkap karena tidak memiliki store. Yang ketiga, tidak cepat dan berat. Sini untuk aplikasi browser yang sekarang itu biasanya menggunakan banyak proses jadi satu program itu memiliki banyak proses, tapi di Internet Explorer ini hanya memiliki satu proses dan itu mempengaruhi kecepatan dan beratnya. Yang keempat, inspect browser tidak lengkap. Yang keempat adalah aplikasi website. Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Di sini ada 3 jenis website, yaitu WordPress, Blogger, dan Wix. Untuk
aplikasi aplikasi yang pertama yaitu WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, PHP, dan MySQL. Keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Jadi ini WordPress ini adalah website yang paling populer untuk membuat sebuah blog ataupun website. Kelebihannya itu gratis dengan memakai subdomain WordPress. Yang kedua, fiturnya sangat lengkap dengan tema dan plugin yang sangat banyak. Yang ketiga, user memiliki kontrol hampir penuh terhadap keamanan dan performa. Jadi di sini pengaturan itu sangat lengkap. Jadi untuk pengaturan keamanan dan performa dan lain-lain itu lengkap banget. Kekurangannya ini, untuk membuat website cukup besar harus mengupgrade ke premium dan mengeluarkan biaya lebih banyak. Yang kedua, sulit mengintegrasikan dengan Node.js karena pada awalnya WordPress hanya menjalankan PHP dan MySQL. Lalu yang kedua adalah Blogger. Blogger adalah layanan penerbit blog yang menerima blog multi pengguna dengan entry bertanda waktu. Ini dikembangkan oleh Pria Labs yang dibeli oleh Google pada tahun 2003. Blogspot tersebut diselenggarakan oleh Google dan umumnya diakses dari subdomain blogspot.com. Blog juga dapat disajikan dari domain khusus yang dimiliki oleh pengguna. Dengan menggunakan fasilitas DNS untuk mengarahkan domain ke server Google, seorang pengguna dapat memiliki hingga 100 blog per akun. Kelebihannya ini gratis dengan memakai subdomain Blogspot. Yang kedua, terdapat fitur bawaan Google seperti AdWords, AdSense, dan Analytics. Ini saya kurang tahu fitur-fitur ini, tapi AdSense ini kita bisa mendapatkan uang dari blog hanya dengan visit dan perhitungan yang lainnya. Yang ketiga itu mudah dipakai untuk para pemula. Kekurangan ini dia tidak dapat menggunakan PHP dan MySQL, hanya HTML, JavaScript, dan CSS. Jadi untuk membuat website yang besar itu nggak bisa, hanya bisa untuk membuat blog saja. Yang kedua, tidak dapat memasang plugin karena dia tidak support dengan PHP. Jadi untuk plugin itu dia menurut saya tidak bisa. Yang ketiga adalah Wix. Wix adalah platform pengembangan web berbasis awan yang memungkinkan penggunanya membuat situs web HTML5 dengan cara seret dan tempel. Pengguna dapat menambahkan berbagai fitur seperti tautan media sosial, perdagangan elektronik, formulir kontak, pemasaran surel, dan forum komunitas ke situs mereka menggunakan beragam aplikasi Wix dan aplikasi pihak ketiga. Kelebihannya ini cepat dan optimal. Yang kedua, kemudahan antar muka. Yang ketiga, mudah untuk membuat logo. Yang keempat, sistem keamanan dan performa yang canggih. Kekurangan ini mengoperasikan customer relationship manajemen sulit karena banyak tahap-tahapnya, jadi ini tidak cocok untuk pemula. Pelacakan dan analisis memerlukan paket berbayar. Fungsionalitas terbatas ini fungsionalitasnya itu masih lebih banyak WordPress ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih.